melihat dari struktur anatomi dari kulit itu pastilah juga mempunyai fungsi masing-masing yang di dalamnya dapat berfungsi menunjang bagaimana kulit itu berperan pada tubuh manusia. Yang pertama adalah proteksi. Ya, kita tahu kulit ini adalah bagian paling luas dan paling luar yang melingkupi tubuh manusia. Jadi selain bisa melindungi dari perubahan suhu, kemudian adanya bahaya dalam tusukan jarum misal atau tusukan paku. Nah, ini adalah fungsi dari kulit sebagai proteksi. Kemudian di dalam kulit itu juga terdapat sel-sel Langerhans yang berfungsi untuk proteksi juga. Jadi di dalamnya terdapat sel-sel antigen yang ketika ada sekiranya mikroba yang terinvasi atau bahaya yang masuk ke dalam kulit bisa mengaktifkan respon imun. Jadi ketika ada mikroba yang terinvasi, ada sel Langerhans sehingga kulit mengirimkan informasi ke otak untuk merespon bahwa sedang ada bahaya. Kemudian juga kita tahu di dalam kulit itu terdapat sel melanin ya. Terdapat pigmen melanin yang disekresikan oleh sel melanosit dengan bantuan hormon MSH. Nah, ini juga selain menyebabkan warna pada kulit, ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya sinar UV. Ya, jadi memang banyaknya kandungan melanin pada kulit itu juga bisa menyebabkan warna gelap. Jadi ketika kita kulitnya berwarna gelap, berarti kandungan melaninnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan orang yang berkulit putih, terutama pada orang-orang ras Asia, cenderung sawo matang, coklat, coklat mengarah bukan hitam ya, tapi lebih ke coklat gelap. Nah, itu juga apabila melaninnya tinggi, berarti dapat semakin melindungi kulit dari bahaya terbakarnya kulit dari sinar UV ya. Jadi memang kalau terlalu banyak terpapar sinar UV ini bisa menyebabkan kulit terbakar yang efeknya kulit kemerahan atau yang biasa disebut dengan eritema. Iya, makanya itu kadang kita juga membutuhkan produk yang dioleskan ke kulit kita. Tujuannya untuk itu, mengurangi paparan sinar UV ya, atau biasa disebut dengan tabir surya ya. Ya, jadi memang kalau kulit terlalu lama terpapar sinar UV bisa menyebabkan kulit menjadi kemerahan atau eritema. Kemudian fungsi regulasi tubuh, ya, jadi selain untuk melindungi atau selain berfungsi proteksi, kulit juga bisa menyeimbangkan suhu tubuh yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita terpapar suhu dingin, tubuh juga akan merespon. Kita kalau misalnya terlalu dingin, tubuh kita merespon menggigil. Pembuluh darah kita akan mengalami vasokonstriksi. Ya, jadi akan berkerut ya. Kalau vasokonstriksi itu artinya berkerut ya. Akan merespon suhu lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi perubahan suhu itu diterima oleh reseptor di kulit, kemudian tubuh akan meresponnya. Otak akan memerintahkan bagian-bagian yang berfungsi untuk menyeimbangkan suhu yang ada di dalam tubuh kita agar sama, tidak terlalu dingin supaya bisa mencegah terjadinya hipotermi. Kemudian juga fungsi kulit sebagai persepsi ya, kita tahu
di dalam tubuh, terutama pada di dalam kulit ya, terutama pada bagian dermis ya, terdiri macam-macam reseptor. Ya, ada reseptor nyeri, ada reseptor sentuhan, tekanan, kemudian juga ada perubahan suhu. Nah, ini fungsinya tadi ketika kita sedang berjalan, kemudian kita tidak sengaja menginjak paku. Nah, itu juga salah satu fungsi persepsi dari kulit. Informasi yang kita terima ketika kulit tertusuk paku ini akan dikirimkan ke otak melalui korteks cerebri. Kemudian untuk melindungi agar tidak terjadi perlukaan yang lebih, maka respon tubuh akan menghindarkan bagian bahaya itu yang bisa mencelakai atau membahayakan tubuh. Biasanya respon kita apa? Dengan cara menghindari atau mengangkat kaki. Nah, itu juga salah satu fungsi persepsi dari kulit ya. Ketika sudah merasakan nyeri, otak akan memerintahkan tubuh untuk menghindari bahaya. Nah, bariernya itu komandonya karena ada reseptor di dermis, bagian dermis, yang paling merasakan pertama kali ada di kulit. Kemudian absorpsi. Aku tidak tahu ini. Tak jelasinnya ini dulu ya. Tadi ya fungsi regulasi tubuh ya. Pada dasarnya memang suhu tubuh itu secara normal 36,5 ya, sekitar 36,5. Jadi ketika ada perubahan suhu lingkungan yang terlalu panas atau terlalu dingin, maka kulit juga akan merespon. Kemudian bagian kulit juga bisa memproduksi panas dalam arti sebagai penyalur rasa panas yang dihasilkan dari tubuh kita. Nah, rasa panas itu bisa dihasilkan dari berbagai aktivitas yang ada di dalam organ tubuh. Misalnya pada organ pencernaan. Kita tahu pasti organ pencernaan itu selalu bergerak. Nah, aktivitas pergerakan ini membutuhkan energi, di mana biasanya energi yang dilepaskan dalam segala aktivitas tubuh ini akan menghasilkan panas. Nah, panas ini juga bisa menjalar melalui kulit yang eh, ada pada tubuh kita. Kemudian otot. Otot juga bagian organ tubuh yang sering kali mengalami atau eh, apa bekerja aktivitasnya. Kita bergerak, kita jalan, itu adalah paling berperan adalah otot. Nah, ketika otot berelaksasi atau kontraksi, juga dibutuhkan suatu aktivitas metabolik yang di dalamnya juga membutuhkan energi. Nah, energi inilah yang dihasilkan karena panas tadi. Nah, kemudian juga ada yang saya jelaskan tadi, mekanisme menggigil. Nah, mekanisme menggigil ini kaitannya dengan respon tubuh ketika terpapar suhu dingin. Nah, ketika menggigil, semua aktivitas yang melibatkan otot akan menyebabkan produksi panas karena otot selalu bergerak, berkontraksi untuk mendapatkan keseimbangan suhu tubuh. Pada kulit juga mengalami adanya kehilangan panas. Jadi kehilangan panas ini bisa terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah evaporasi. Jadi air yang ada di dalam tubuh kita akan diuapkan dan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kemudian radiasi, paparan. Ketika bagian tubuh yang terpapar suhu dingin atau suhu panas, maka akan menyebarkan paparan ini ke seluruh tubuh.
Jadi kalau terpapar panas, paparannya ini akan disebarkan ke seluruh tubuh untuk pemerataan ya. Jadi panasnya akan ikut menghilang. Misalnya ketika kita sedang berada di ruangan dingin, kemudian kita tidak memakai baju. Nah, itu juga salah satu bagian dari mekanisme kehilangan dalam bentuk radiasi. Jadi tubuh akan kehilangan panas dengan cara mengeluarkan atau menyeimbangkan suhu yang ada di dalam tubuh kita, terpapar suhu. Kemudian konduksi atau merambat. Jadi ketika kita menyentuh es batu misal, nah ini juga akan membantu menyebarkan suhu sehingga keseimbangan suhu yang ada dalam kulit kita akan terbentuk. Kemudian konveksi. Konveksi artinya mengalir ya. Jadi ketika misal kita duduk di depan kipas atau duduk di bawah AC, kemudian kita akan terkena aliran dari udara dingin yang dihasilkan dari alat tersebut. Nah, ini juga bisa menyebabkan hilangnya panas dari dalam tubuh kita. Nah, pada kulit ini selain untuk sebagai sumber termoregulasi, pengendalian suhu tubuh, ini juga pengendalian suhu tubuh dipengaruhi oleh kontrol saraf yang ada di otak terutama. Ya, semua segala aktivitas itu diatur oleh otak. Aktivitas pencernaan, kemudian aktivitas gerak, aktivitas metabolisme, itu pusatnya ada di otak dan dikendalikan oleh hipotalamus. Nah, ketika ada perubahan suhu, maka respon yang diterima oleh hipotalamus ini akan disalurkan ke organ-organ yang paling bisa memberikan pengaruh respon. Misalnya tadi ketika mengalami panas atau mengalami suhu dingin. Nah, respon tubuh pembuluh darah bagaimana? Apakah akan mengalami vasodilatasi atau vasokonstriksi, mengendalikan suhu tubuh melalui respon tubuh di organ-organ yang terkait. Kemudian pada kulit, pengendalian suhu tubuhnya juga berpengaruh terhadap aktivitas kelenjar keringat. Biasanya ketika kita banyak beraktivitas atau banyak berkegiatan, misal olahraga, kemudian renang misalnya, yang banyak menghasilkan gerakan-gerakan, nah itu juga akan meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita, sehingga banyak panas yang dikeluarkan di dalam tubuh kita dan terjadilah proses evaporasi. Jadi banyak keringat yang dikeluarkan akibat dari proses metabolisme tersebut. Kemudian keringat itu dikeluarkan melalui pori-pori yang ada di kulit kita. Nah, ini adalah efek vasodilatasi dan vasokonstriksi, di mana tadi ya adanya perubahan suhu lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi pembuluh darah yang ada di dermis. Ingat ya, di dermis ya, karena di epidermis tidak terdapat pembuluh darah. Jadi selain di dermis ini banyak pembuluh darah, juga terdapat reseptor. Nah, makanya ketika ada rangsangan yang diterima oleh reseptor, baik itu perubahan suhu ataupun secara mekanik, maka pembuluh darah di sekitar dermis juga ikut berespon. Kalian pernah merasakan demam ya? Ya, demam Pernah ini Ibu? juga, ya, demam ini juga produksi panas yang dihantarkan melalui kulit tubuh
kita. Jadi memang ada kondisi di mana kita kulit kita merespon beberapa hal yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Biasanya kita kalau mengecek demam pakai apa? Menggunakan telapak tangan ya. Ya, ini salah satunya juga fungsi dari kulit ya, bisa merasakan adanya perubahan suhu. Jadi memang memang ini tidak valid ketika kita memeriksa menggunakan telapak tangan, tetapi kulit tubuh memang berfungsi bisa merasakan adanya perubahan suhu. Jadinya memang respon tubuh terutama kulit akan mengaktifkan mekanisme peningkat panas. Ketika di dalam tubuh panas, kemudian akan dikeluarkan, dijalarkan melalui kulit. Selain kondisi demam, kulit juga bisa menjadi eh, penentu apakah suhu tubuh kita normal atau tidak. Ya, kita bisa mengalami demam, bisa mengalami hipertermia, bisa mengalami hipotermia. Yang kita bisa rasakan adalah melalui kulit. Nah, ketika kita sudah mengalami kedinginan atau suhu di bawah normal ya, rentang 36,5 ya normalnya, tetapi ketika sudah berada di bawah 35 derajat Celcius, maka tubuh memberikan kompensasi dengan cara tadi merespon pembuluh darahnya bagaimana, apakah mengalami vasodilatasi atau mengalami vasokonstriksi untuk mengalirkan aliran darah. Kemudian sebagai kompensasi ketika terlalu dingin terjadi kontraksi yang terus-menerus pada pembuluh darah sehingga menyebabkan menggigil. Namun menggigil ini tidak boleh terlalu lama ya. Kalau terlalu lama akan menyebabkan kekakuan. Nah, kekakuan seperti inilah ketika sudah mengalami kekakuan, pembuluh darah tidak bisa diatur sedemikian rupa, tidak bisa terjadi kontraksi kembali. Nah, inilah yang bisa menghambat aliran darah, makanya bisa menyebabkan kematian ya, karena terlalu dingin, kemudian kompensasi pada tubuh tidak bisa diterima atau tidak bisa memfasilitasi, maka akan berpengaruh terhadap tekanan darah, nadi, kemudian pada pernafasan. Biasanya kalau suhu dingin yang paling bisa dirasakan ada bagian akral ya atau ekstremitas, itu yang paling bisa dirasakan. Kemudian kalau sudah kedinginan dibiarkan terlalu lama bisa menyebabkan sianosis karena eh, terlalu menjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah, aliran darah tidak lancar sehingga menyebabkan oksigen yang pembuluh darah yang kaya oksigen tidak bisa mengalirkan ke bagian kulit yang merasa kedinginan. Makanya terjadi perubahan fisiologis, terutama nadi. Biasanya nadi itu juga akan meningkat cepat, tapi tensinya mengalami penurunan karena itu tadi ya tidak mengalirnya secara lancar pada pembuluh darah. Nah, yang cenderung atau riskan terjadi hipotermi ini biasanya pada usia lanjut dan pada bayi, karena memang pada bayi juga belum terbentuk secara sempurna pada sistem termoregulasinya, sehingga rentan sekali mengalami hipotermi. Makanya ketika bayi setelah lahir harus segera dikeringkan, karena ketika tidak dikeringkan ada sisa air ketuban yang menempel di kulit akan menyebabkan apa tadi kehilangan panas secara radiasi ya, karena terpapar air ketuban kan dingin lama-lama. Nah, itu bisa menyebabkan mekanisme kehilangan panas. Makanya harus segera dikeringkan ketika bayi setelah lahir. Nah, ini adalah fungsi dari kulit juga ya, fungsi persepsi tadi sudah saya jelaskan karena di dermis ada beberapa
reseptor yang bisa merasakan dari fungsi persepsi nyeri, sentuhan, perubahan suhu, dan tekanan. Kemudian pada kulit juga berfungsi sebagai tempat pembentukan vitamin D. Ya, jadi vitamin D yang didapatkan dari sinar matahari secara langsung bisa diolah dan diubah menjadi dehidroksi kolesterol. Nah, ini kaitannya juga berfungsi sekali untuk proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Kemudian fungsi ekskresi. Kita tahu ya, kelenjar keringat menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori yang ada di kulit. Kalau sistem ekskresi selain dari pembuangan urin atau tinja, tubuh juga bisa mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan melalui pori-pori kulit yang dinamakan keringat. Ya, keringat ini membuang sisa-sisa hasil metabolisme yang ada di dalam tubuh. Selain keringat juga pada kulit menghasilkan minyak ya, minyak di sini sebagai pelumas dan juga bisa berfungsi untuk melembabkan kulit. Karena kalau kulit kita terlalu kering, ini juga ketika terjadi gesekan akan menyebabkan atau memudahkan terjadi luka. Kemudian fungsi absorpsi. Ya, pada kulit juga terdapat kemampuan untuk menyerap zat-zat yang ada di sekitar kulit. Jadi sama halnya dengan hidung berperan sebagai respirasi namun berbeda. Kalau hidung kita bisa menghirup udara secara bebas, tetapi kalau kulit kita hanya menyaring beberapa zat yang sekiranya bisa masuk dalam pori-pori kulit tubuh kita. Nah, pada kulit juga salah satu fungsi ketika kita mendapatkan atau mengalami luka. Ya, jadi memang yang paling bisa merasakan sakit yang pertama ketika kita luka adalah bagian kulit. Nah, pada pemulihan luka, ini banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Selain faktor sistemik dari status nutrisi, dari kecukupan gizi yang kita asup setiap hari, kemudian kita juga bisa melihat apakah ada infeksi yang lain yang bisa mengganggu proses penyembuhan luka, ataukah ada penyakit misal hemofili. Nah, ketika kita terjadi luka dan ternyata ada pasien hemofili, itu akan menghambat proses pemulihan luka karena pada dasarnya pasien hemofili ini susah sekali darahnya untuk membeku. Kemudian apakah ada gangguan secara imunitas atau tidak? Karena kita tahu ya ketika terjadi luka, tidak hanya sekedar luka itu tertutup. Jadi ada proses-proses sel-sel yang ada di kulit itu melakukan fagositasis, di mana proses ini adalah memakan bakteri atau zat antigen yang sekiranya nanti bisa mengganggu sistem imunitas tubuh kita. Kemudian juga pemulihan luka bergantung terhadap proses proliferasi. Jadi ketika sudah pada tahap inflamasi, kemudian ada proses fagositosis dengan memakan sel antigen atau bakteri atau mikroba yang terinvasi ke kulit. Juga setelah itu pada tahap selanjutnya yaitu proliferasi, pertumbuhan jaringan yang baru, jaringan serabut fibrosa atau serabut kolagen. Tujuannya apa? Untuk menutup luka. Kemudian
ketika sudah luka tertutup, ada proses maturisasi atau pematangan pada kulit. Nah, kaitannya dengan regenerasi kulit-kulit lapisan epidermis ataupun dermis. Jadi lapisan kulit ini beregenerasi untuk menggantikan sel-sel kulit yang sudah mati. Selain dari faktor sistemik juga tergantung dari faktor lokal yang berarti di sini adalah pasokan darah. Pasokan darah yang khususnya pada area luka. Jadi kalau pembuluh darahnya tidak bisa berfungsi dengan baik, terutama yang ada di area luka, tidak bisa mengirimkan nutrisinya. Karena kita tahu ya, darah yang dialirkan ke seluruh tubuh ini fungsinya untuk pertukaran zat. Selain zat oksigen juga memberikan nutrisi. Nah, ketika kita ada luka, nutrisi inilah yang sangat dibutuhkan untuk proses penyembuhan sebagai tamengnya kita. Jadi selain untuk pemberian nutrisi, juga darah itu sebagai ekspresi toksik. Jadi bisa mengangkut zat-zat yang sekiranya tidak bisa didapatkan fungsinya pada luka. Jadi ketika ada zat toksik yang berbahaya pada area luka, ini dibawa darah untuk dialirkan dan menjauh ke area luka. Ya, pada pemulihan luka ini terdiri dari penyembuhan luka primer dan sekunder, di mana tahapannya hampir sama. Kalau penyembuhan luka primer ini ketika kondisi luka sudah dijahit, sudah tertutup rapat. Tetapi kalau pada pemulihan luka yang sekunder, ini ada kehilangan jaringan pada luka. Proses penyembuhannya sama, jadi ada tahap inflamasi, kemudian proliferasi, dan maturisasi. Jadi memang hanya beda di kondisi lukanya, tertutup rapat dan adanya kehilangan jaringan pada sekitar area luka. Ya, memang ketika kita luka, tergantung juga ya pada kondisi masing-masing. Ada yang ketika mengalami luka menimbulkan bekas keloid, itu juga ada. Ini juga tergantung dari faktor yang ada di dalam tubuh kita atau faktor keturunan. Kemudian bagaimana proses penyembuhannya? Apakah ketika terjadi luka kita tidak memperhatikan asupan makanan yang kita konsumsi? Atau mungkin dari secara personal hygiene kita tidak memperhatikan luka itu, apalagi kalau luka itu terbuka. Luka itu terbuka, kita tidak memperhatikan kesterilannya, cuek dengan kebersihannya, akan menambah terjadi infeksi atau inflamasi, sehingga luka itu akan lama sembuhnya. Jadi ada berbagai faktor yang sangat mempengaruhi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini ya pada tahap luka sekunder, di sini ada kehilangan jaringan. Ya, kehilangan jaringan, terjadi inflamasi. Ketika ada inflamasi, tubuh merespon. Ada inflamasi berarti ada sesuatu zat yang tidak semestinya ada di sini. Kemudian sel-sel tubuh akan melakukan proses fagositosis, ya, memakan sel-sel zat toksik di sini. Ketika sudah terjadi proses fagositosis, pembuluh darah dan jaringan yang ada di sekitarnya akan mulai berproliferasi atau beregenerasi. Jadi di sini ada serabut-serabut fibroblast dan ada serabut kolagen ya yang untuk memperbaiki struktur kulit. Kemudian ketika kulit sudah tertutup, adanya perubahan jaringan. Jadi jaringan yang ada di bawahnya akan yang sudah bagus atau sel-sel yang hidup kembali
beregenerasi akan menggantikan sel-sel yang mati yang ada di atasnya. Nah, terkadang juga pada penyembuhan kulit akan menimbulkan kayak tadi ya keloid atau skar pada kulit. Nah, untuk maturasi pada penyembuhan luka ini bisa membutuhkan waktu beberapa bulan. Ya, kadang juga ada waktu yang lama, tergantung dari eh, apa faktor sistemik yang ada di dalam tubuh kita. Kalau ini yang jaringan primer, bedanya luka sudah tertutup rapat. Proses penyembuhannya sama, dari inflamasi, kemudian proses proliferasi atau pertumbuhan jaringan, kemudian dan ada proses maturasi. Jadi secara fisiologis fungsi tubuh ini ada beberapa ya. Tadi ada 6 proteksi yang memang bisa melindungi kita dari zat-zat asing yang akan membahayakan tubuh, zat-zat toksik. Kemudian bisa melindungi karena di dalam lapisan kulit, lapisan dermis itu terdapat sel Langerhans yang ketika ada bahaya masuk bisa mengaktifkan respon autoimunnya. Kemudian regulasi suhu tubuh. Ini juga terkait dengan tadi mekanisme kehilangan panas yang bisa dilalui dari 4 mekanisme, ada radiasi, kemudian evaporasi, kemudian juga ada konduksi atau merambat yang bersentuhan dengan barang-barang yang sekiranya panas. Kemudian ada konveksi ya, aliran. Jadi ketika kita duduk di depan kipas angin atau mungkin ada di bawah AC, nah kita akan terpapar suhu dingin sehingga panas yang ada di dalam tubuh kita akan hilang, akan ikut dingin. Kemudian fungsi kulit yang ketiga persepsi tadi ya, karena ada saraf-saraf sensoris yang ada di bagian dermis sehingga kita bisa mempersepsikan, oh ini sakit, oh ini nyeri, oh ini panas karena ada saraf sensor yang ada di dermis. Kemudian tempat pembentukan vitamin D ya, ketika kita berjemur, nah proses pembentukan vitamin D ada di kulit. Kemudian ekskresi sebagai tempat pembuangan zat-zat toksik yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, dikeluarkan melalui keringat dan absorpsi, penyerapan zat-zat yang berguna untuk kulit terutama. Ya, karena memang ada kemampuan untuk menyerap zat sekitar yang ada di lingkungan. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ibu izin bertanya. Ya, Mbak.